Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa yuktab abadal abidin wa zahrat damirin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif al-Imam al-Ghazali fi kitabihi Ayyuhal Walad, qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Ayyuhal walad, ayyu shay'in hasilun laka min tahsili ilmil kalami wal khilafi wad dawawini wal ash'ari wal nujumi wal arubi wan nahwi wat tasrifi ghairu tadyi'il umri bi khilafi zil jalal. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ayyu syai'in hasilun laka, sesuatu apa yang engkau dapatkan, sesuatu apa yang engkau dapatkan. Min tahsili ilmil kalam, dari mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang menjadi sarana untuk mempelajari ilmu akidah, atau bahasa lain alat logika, alat ilmu logika. Salah satu ilmu logika, ilmu kalam termasuk filsafat, termasuk mantik. Salah satu alat yang merupakan ilmu logika untuk mempelajari ilmu akidah. Jadi tujuannya untuk mengetahui ilmu akidah. Dalam bahasa lain, ilmu kalam itu dipelajari untuk menjadi tameng atau benteng dalam masalah akidah. Jadi supaya akidahnya tidak cepat roboh, tidak cepat kalah, maka diperlukan ilmu kalam supaya jago dalam bicara logika. Nah, itu tujuannya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu bukan tujuan sebetulnya. Ilmu kalam itu sarana untuk ilmu akidah. Dalam ilmu akidah itu cukup kita bilang Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha segala-galanya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dalam zatnya atau fi'ilnya atau sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan seterusnya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diutus kepada seluruh alam dari sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Itu diyakini. Nanti setelah kehidupan ini ada kehidupan selanjutnya, namanya apa? Kehidupan akhirat. Ada mizan, ada mahsyar, dan seterusnya.
Ada makhluk yang Allah ciptakan namanya malaikat. Jangan beriman kepada 6 perkara tadi. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi. Cukup, itu sudah beriman kalian. Itu sudah cukup bagi orang beriman. Tapi bagaimana mempertahankan iman ini supaya tidak diganggu oleh orang lain? Tidak datang orang-orang yang selalu bicara pakai logika, kemudian dia mengganggu akidah kita. Bagaimana caranya dibentengi? Perlu ilmu kalam. Baik tuh. Apa yang engkau dapatkan dari mempelajari ilmu kalam? Wal khilaf. Al khilaf ini ilmu, entah yang diinginkan adalah khilaf di sini maksudnya ilmu perdebatan, ilmu jadal, atau ilmu fiqhi, fiqhul khilafi. Antara yang diinginkan adalah khilaf, maksudnya khilaf ilmu debat, ilmu jadal, atau yang diinginkan adalah ilmu fiqhi, karena fiqhi juga kadang fiqhul khilaf, ilmu perbedaan. Wad dawawin. Apa itu ilmu dawawin? Dawawin, qasaid, ilmu kasidah, ilmu syair. Wal ash'ar, ini juga syair-syair jahili. Wan nujum, astronomi, ilmu astronomi, ilmu bintang. Penting kan dipelajari ini ilmu astronomi. Kalau ilmu tadi dawawin wal ash'ar penting sekali untuk memahami Al-Quran, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab dan tidak bisa kita paham bahasa Arab kecuali memahami teks bahasa Arab sebelum ada Al-Quran atau di saat ada Al-Quran. Nah itu harus tahu teks-teks Arab. Al-Ash'ar, Ad-Dawawin, dulu waktu kami di Imam Syafi'i itu diajarkan mu'allaqatul ashar. Mu'allaqat al-ashar. Siapa namanya? Ibnu Abi Sulma. Mu'allaqat Zuhair ibn Abi Sulma. Salah satunya itu Zuhair bin Abi Sulma. Sudah banyak saya lupa mu'allaqat. Syair-syair jahili. Syair-syair jahiliyah. Diajarkan itu. Amin ummi awfa dimnatun lam takallami. Atau apa lagi itu? Pokoknya syair-syairnya Zuhair bin Abi Sulma. Udah lama enggak saya ulang-ulang, 10 tahun yang lalu. Dawawin, al-ash'ar, an-nujum. Kalau an-nujum penting. Kalau tadi ilmu kalam apa tujuannya? Benteng, supaya menjadi benteng untuk mempertahankan akidah. Khilaf. Kalau khilaf maksudnya ilmu debat, sama tujuannya dengan ilmu kalam. Tapi kalau ini maksud ilmu fikih, tujuannya apa? Untuk memperbaiki ibadah kita. Ad-dawawin wal ash'ar, apa tujuannya? Untuk memahami perkataan orang-orang Arab jahiliyah, dan darinya kita bisa memahami Al-Quran. Itu tujuannya. Nah itu wan nujum, ilmu apa namanya? Nujum, astronomi. Apa tujuannya belajar astronomi? Astronomi, ada ilmu falak. Apa tujuannya? Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Supaya tahu waktu masuk dan keluarnya sholat. Pertama, itu tahu, pernah kalian lihat waktu azan dan iqamah sepanjang masa di masjid-masjid? Ada tuh waktu azan dan iqamah sepanjang masa. Itu yang susun siapa?
Yang susun siapa? Orang-orang yang paham ilmu fikih dan ilmu astronomi. Ulama-ulama kita dulu, masya Allah, menulis tentang ilmu astronomi. Apalagi tujuan yang lain? Mengetahui waktu masuknya bulan. Ini sudah masuk belum bulan Muharram atau masih bulan Dzulhijjah? Ini sudah masuk belum bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban? Sudah masuk Syawal atau masih Ramadan? Ini melihat apa? Melihat peredaran bulan. Maka perlu ilmu apa namanya? Ilmu astronomi atau ilmu al-falak. Lain itu, ini sekarang terjadi gerhana, tidak terjadi gerhana? Gerhana bulan, gerhana matahari. Pakai ilmu apa itu? Ilmu astronomi juga untuk melihat bagaimana, apakah kapan kira-kira bulan bertemu dengan matahari sehingga terjadi yang namanya gerhana. Perlu ilmu apa lagi? Ilmu astronomi lagi, ya kan? Jadi ilmu astronomi dalam pelajaran agama itu sangat penting juga, penting sekali. Wal arud, apa itu ilmu al-arud? Ilmu al-arud itu ilmu mempelajari wazan syair. Ilmu al-arud namanya itu, ilmu mempelajari tentang wazan syair. Bagaimana itu Ustaz? Ya, ada 34 bahar namanya. Setiap bahar bisa terbagi-bagi lagi. Nah, tergantung keadaannya. Seperti umpamanya kalian baca Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu kan syair kan? Mustaf'ilun fa'ilun. Apa namanya? Wazannya. Ilmu wazan supaya kita tahu bilang ini syair kah atau bukan syair? Bisa dibedakan. Bagaimana cara membedakannya? Kalau dia syair tidak akan keluar dari 34 bahar tadi. Tapi kalau dia keluar berarti dia bukan syair. Itu namanya syair. Ada bahar namanya bahar rojaz, ada bahar mutaqarib, ada bahar tawil, ada bahar basit. Nah, tadi itu mulai salli wa salim itu bahar basit namanya. Kalau qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, bahar rojaz. Nah, dan seterusnya. Beberapa bahar? 34 bahar. Ilmu apa namanya yang pelajari itu? Ilmu arud. Nanti kalian dengarkan syair Arab. Ada syair Arab kalian dengarkan, langsung kalian bilang, oh ini baharnya ini. Kenapa bisa? Karena ini kalau mau ditaktir, maka hasilnya akan seperti ini. Mustaf'ilun fa'ilun umpamanya, atau fa'ilun atau apa, pokoknya ada berapa 34 bahar. Tidak dipelajari di pondok. Di sini insyaallah tempat lain kalian belajar. Ilmu apa namanya? Ilmu arud. Wan nahwi. Nah, sudah tahu kalau ilmu nahwu kalian sudah belajar Tuhfatus Tsaniyah, syarah Ajurrumiyah. Apa tujuannya ilmu nahwu? Untuk mengetahui perubahan akhir setiap kata dalam bahasa Arab. Taghayyur awakhiril kalim bitaghayyuril awamil dakhilati alaihi. Ya kan? Atau taghayyuru awakhiril kalimah bitaghayyuri al-awamil ad-dakhilati 'alaiha. Perubahan setiap kalimat, setiap kata disebabkan perubahan amil yang masuk terhadapnya. Seperti yaf'alu atau yaf'ulu. Ketika ada an yaf'ala, ya kan? Lam yaf'al dan seterusnya. Itu namanya apa? Nahwu. Ahwal awakhir al-kalimah.
Wat tasrif, ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof? Ahwal bunyatul kalimah. Ahwal bunyah. Kalimat seluruhnya dari fa'ala menjadi yaf'alu menjadi if'al menjadi la taf'al menjadi fa'lan, maf'al, mif'al dan seterusnya. Perubahan-perubahan kalau bahasa Arab bisa sampai 1000 perubahan. Satu akar kata bisa berubah menjadi 1000 kali. Jalasa jadi yajlisu, ijlis atau julusan, ijlis, la tajlis, majlis, majlas, majlisun, majlisun, mijlasun, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalastu, jalastuma, jalastum, jalastu, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna, majlisun, majlisani, majlisun, majlisun, majlisani, majalisu, dan seterusnya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Apa lagi? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alu, anti taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alina, yaf'alna. Perubahan-perubahan apa? Bunyah. Allahu Akbar. Perlu mentasrif orang ini. Lama kita tidak pernah mentasrif. Apa yang engkau dapatkan dari ilmu-ilmu tersebut? Sudah belajar ilmu kalam, sudah belajar ilmu khilaf, sudah belajar ilmu dawawin, sudah belajar ilmu asy'ar, sudah belajar ilmu an-nujum, sudah belajar ilmu al-arud, sudah belajar nahwu, sudah belajar sharaf. Apa yang engkau dapatkan selain ghairu tadhi'il umur, selain menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan umur, bi khilafi bil jalal, jika bukan karena Allah. Apa yang engkau dapatkan dari mempelajari ilmu tersebut selain menyia-nyiakan usia kalau bukan tujuannya karena Allah. Ini mic-nya, mic. Apa yang kau dapatkan dari ilmu-ilmu tersebut selain buang-buang waktu kalau tujuanmu bukan karena Allah. Maksudnya, wahai anakku, perbaiki tujuan, perbaiki niat. Betul, ilmu Quran itu mulia, ilmu nahwu itu mulia, ilmu kedokteran itu mulia, semua ilmu itu mulia, tapi tujuannya harus karena Allah. Tujuannya harus karena Allah. Belajar matematika harus tujuannya karena Allah. Belajar fisika harus tujuannya karena Allah. Belajar kimia tujuannya harus karena Allah. Belajar nahwu, belajar sharaf, semua ilmu yang kita pelajari tujuannya harus kepada Allah, karena Allah, dan seterusnya. Nah itu apa tujuan kita belajar? Ingin mencapai ridho Allah, ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah begitu, gampang. Tidak perlu dipaksa untuk muthala'ah, tidak perlu dipaksa untuk buka kitab sendiri nanti, karena tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu. Apa yang kau dapatkan dari ilmu-ilmu tersebut selain menyia-nyiakan waktu kalau tujuannya bukan karena Allah. Lamanya belajar, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, berapa nih? 9, SMA 3 tahun, 12 ya,
S1 4 tahun 16, S2 2 tahun 18, S3 4 tahun 22 tahun belajar. Masuk SD umur 7 tahun 22 sampai tambah 7 29 tahun usianya. Terus saya doktor 30 tahun doktor. Ya. Tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, waktu SD ditanya, kenapa belajar? Supaya bisa mencapai cita-cita. Oke. SMP untuk mencapai cita-cita. SMA untuk mencapai cita-cita. Terus S1 untuk mencapai cita-cita. S2 untuk mencapai cita-cita. S3 nih untuk mencapai cita-cita. Sudah itu bekerja. Apa tujuannya bekerja? Untuk mencapai cita-cita. Supaya bahagia di masa tua. Sudah tua. Cita-cita. Allah Akbar. Apa cita-citamu kan? Harus karena Allah tujuannya. Harus karena Allah tujuannya. Kalau tujuan kita karena Allah, maka kita belajar dari kapan? Dari sejak kecil sampai mati. Orang belajar bukan hanya sampai S3. Makanya banyak yang terjadi, orang sudah doktor, sudah itu tinggalkan ilmu. Kenapa tinggalkan ilmu? Karena tujuannya belajar untuk mendapatkan D dan R di depan namanya. Tujuan belajar untuk mendapatkan D dan R depan namanya. Sudah benar. Salah namanya itu. Paham, Muhammad? Tujuan kita belajar apa? Untuk mencapai ridho Allah. Perbaiki niat dari sekarang. Hafal Quran untuk mencapai ridho Allah. Bukan supaya dipanggil Al-Hafiz. Bayangkan kalau Langga dari sekarang menghafal Quran. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Ikumullah. Saya yang mengayahikumullah. Apa tadi? Menghafal Quran silakan. 4 tahun nih, hafal Al-Quran. Di wisuda. Berikut nama-nama santri yang telah menjadi hafiz Al-Quran. Sebutkan namanya. Enggak lagi. Hafal Quran 30 juz lancar ini. Sudah itu? Sudah itu? Tinggalkan hafalannya. Tidak pernah lagi membaca. Apa gunanya hafal Quran kalau begitu? Itu orang penghafal Quran, dialah orang yang paling sering mengaji. Tujuan kita hafal Quran supaya menjadi orang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, untuk menjadi ulul albab. Supaya kita bisa mengaji sambil berjalan, sambil duduk, sambil nongkrong, sambil berbaring, sambil enak mengaji seperti itu. Coba kalau orang tidak hafal Quran, mau mengaji apa? Harus sediakan dulu, mana Al-Quranku? Siapkan dulu. Kenapa? Karena Al-Qurannya di Kalau kita Al-Quran kita di mana? Di hati. Kalau orang Al-Qurannya ada di hati berarti apa? Bisa mengaji kapan? Yazkurunallah qiyaman, sambil dia jalan, sambil baca Al-Quran, sambil nyetir, sambil baca Al-Quran, sambil mengemudi, sambil baca Al-Quran, sambil berjalan, sambil baca Al-Quran. Sementara duduk-duduk, tidak ada yang kerja, baca Al-Quran. Ya kan? Baca Al-Quran. Dimanapun dia berada, bisa baca. Masya Allah. Perlu wudhu. Kalau penghafal Quran perlu wudhu. Tidak perlu wudhu kalau tidak pegang mushaf. Al-Qurannya di dalam hati. Masya Allah. Itu kelebihannya penghafal Quran. Tapi kalau penghafal Quran tanya berapa juz satu hari? 1 juz. Lah bedanya ente dengan orang tidak hafal Quran apa? Berarti ngafal Qurannya memang bukan karena tujuannya baca Al-Quran untuk yang lain-lain. Tujuannya hafal Quran supaya dipanggil hafiz Quran. Tujuannya baca Al-Quran, hafal Quran supaya bisa lanjut
di fakultas kedokteran atau di fakultas yang lain tanpa apa? Tanpa tes ilmunya, tes Al-Qur'annya saja. Nah, itu kan disayangkan. Disayangkan. Kenapa kita menghafal Quran? Ustaz, sekarang universitas buka pendaftaran, buka beasiswa bagi para penghafal Al-Quran. Makanya saya mau masuk universitas lewat jalur ente jadikan Al-Quran sebagai batu loncatan kalau begitu. Berarti Anda menjadikan Al-Quran sebagai batu loncatan. Nah, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita menghafal Quran itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin cinta dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin sering baca Al-Quran dan seterusnya. Paham tuh? Inni ra'aitu fi Injil Isa alaihi salatu wassalam. Sungguh aku melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Masya Allah, ini Imam Ghazali ini bacaannya bukan hanya Al-Quran, bukan hanya kitab-kitab kuning, baca juga apa? Injil. Lihat Imam Ghazali bacaannya Injil. Inni ra'aitu fi Injil Isa alaihi salatu wassalam. Sungguh aku telah melihat, aku telah membaca dalam kitab Injil. Injilnya siapa? Injil Nabi Isa alaihi salam, Injil yang asli, bukan Injil yang mengalami perubahan. Apa katanya di dalam Injil tersebut? Min sa'ati al-yudha al-mayyitu ala al-janazah ila an yudha ala syafiril qabri yas'alullahu bi'azamatihi minhu arba'ina su'ala. Dari sejak mayat diletakkan di keranda namanya ya, jenazah alat angkat itu keranda, sampai diletakkan di liang lahat atau di pinggir kuburan, syafirul qabr, pinggir kuburan. Yas'alullahu bi'azamatihi, Allah menanyakan dia dengan kemuliaannya, keagungannya, arba'ina su'alan, 40 pertanyaan. Masya Allah, 40 pertanyaan. Dari sejak diletakkan mayat tersebut di atas keranda sampai di liang lahat, berapa pertanyaan? 40 pertanyaan. Ada 40 pertanyaan. Berat ya? Sudah biasa. Berat. Orang kalau mati 40 pertanyaan. Itu dari mana? Dari diletakkan di keranda sampai di liang lahat. Belum nanti kalau sudah masuk kuburan, berapa pertanyaan kira-kira? Masya Allah. Dengan waktu yang singkat. Jadi kalau kuburannya umpamanya di sana, atau kuburan di situ kuburan umum, diletakkan di sini, dari perjalanan dari sini ke sana berapa menit? 5 menit atau 10 menit lah. 10 menit 40 pertanyaan. Allahu Akbar. 10 menit 40. Kalau kita ujian 5 pertanyaan berapa menit? 1 jam atau 45 menit 5 pertanyaan. Itu juga sebagian tidak selesai. Padahal yang ditanya semua sudah dipelajari. Ada ustaz bertanya di luar pelajaran. Ada ustaz bertanya atau ustazah bertanya di luar pelajaran. Pertanyaannya pasti tentang sesuatu yang sudah dipelajari. Kasih 5 soal, dikasih waktu 45 menit. Selesai? Banyak yang tidak selesai. Ini 40 soal dalam waktu sejak diletakkan di atas keranda sampai liang. Allahu Akbar. Jadi kalau perjalanan 10 menit waktunya. Perjalanan 5 menit waktunya, dan seterusnya. Kalau dikuburkan di situ 40 pertanyaan dalam waktu yang
yang singkat. Awaluha, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang paling pertama yang akan ditanyakan nanti apa? Yaqul, Allah berfirman, Abdi taharta manzaral khalqi sinin. Wahai hambaku, engkau telah mensucikan pandangan makhluk bertahun-tahun. Engkau telah memperbaiki pandangan makhluk bertahun. Coba lihat, Hattab, ada acara Hattab. Di mana Ustaz? Di Hotel Grand Tom, Paman. Acara apa Ustaz? Acara pernikahan. Oh, acara pernikahan. Hattab pergi ya, hadiri acara pernikahan. Kira-kira Hattab sebelum berangkat ke sana bagaimana penampilannya? Rapi, ganti baju. Cari batik yang paling bagus. Mana batik yang paling bagus? Oh ini. Celana yang paling apa namanya? Paling rapi. Disetrika, masya Allah. Tidak boleh ada apa namanya? Kusut sedikit pun, harus rapi. Serapi-rapinya. Sudah itu pakai minyak rambut. Apa? Let's be apakah? Minyak rambut. Sudah itu, mandi. Cari minyak rambut, mandi. Masya Allah. Mandinya juga berkali-kali pakai sabun. Sampo berkali-kali pakai sampo. Sudah itu, sikat gigi. Masya Allah. Sudah itu, pakai parfum badan. Terus pakai baju, pakaian, parfum lagi di luarnya. Allahu Akbar. Sudah itu, cari peci yang paling, rokok yang paling bagus. Cari sepatu yang paling rapi. Tujuannya apa? Supaya orang memandang dengan senang. Supaya tidak ada orang bilang, kenapa begini penampilannya? Ya, supaya semua orang bahagia memandang. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki pandangan makhluk. Betul? Bertahun-tahun kita seperti itu. Salah? Tidak salah. Betul juga. Ya kan? Harus kita perbaiki penampilan di depan orang. Di dalam acara harus bagus penampilan kita. Yang salah apa? Setelahnya. Wa ma taharta manzari sa'atan. Sayangnya engkau tidak pernah sedikit pun, sejenak pun memperbaiki pandangan aku. Bagus sekali penampilannya, zahir, tapi batinnya selalu rusak. Selalu kalau Allah memandang dia di dalam keadaan maksiat, lihat lagi dalam keadaan maksiat. Dia tidak pernah dilihat dalam keadaan ketaatan. Dia dipandang hatinya penuh dengan ghibah, penuh dengan namimah, penuh dengan hasad, penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati. Allahu Akbar. Penampilan bagus, gagah, masya Allah, cantik sekali, indah sekali. Tapi masalahnya hatinya rusak. Amalan-amalannya rusak semua. Betul, Fadil? Ini bahaya ini. Ditanya kita nanti di akhirat. Di mana? Di liang lahat. Sejak kita diangkat, wahai hambaku, kenapa selama ini yang kau perbaiki apa? Penampilanmu di depan makhluk. Kenapa bukan penampilanmu di depan saya yang kau perbaiki? Kenapa selama ini yang kau perbaiki apa? Penampilanmu di depan makhluk, penampilanmu di depan hambaku yang lain, bukan penampilanmu di depan saya. Selalu mau terlihat keren di depan orang lain, tapi kalau di depan saya selalu kelihatan jelek. Kenapa seperti itu? Itu yang ditanyakan nanti pertama. Apa pertanyaan pertamanya? Wahai hambaku, engkau selalu perbaiki penampilanmu selama bertahun-tahun di hadapan makhluk, tapi tidak pernah sekalipun kau perbaiki penampilanmu di depan
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Ustaz Hibban. Nanti di akhirat Hibban ditanya pertama apa? Mengapa yang kuperbaiki apa? Penampilan di depan makhluk, zahir. Bukan penampilan di hadapan Allah. Paham tak? Akib? Ustaz Akib? Masya Allah. Wa kulla yawmin yanzuru fi qalbik, dan setiap hari yanzuru fi qalbik, Allah Subhanahu wa taala memandang hatimu. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memandang hatimu. Yaqul, Allah berfirman, setiap hari Allah memandang hatimu. Allah berfirman, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Apa yang engkau lakukan untuk selain aku? Maksudnya, kenapa terlalu perhatian terhadap penampilan? Untuk orang lain kau perbaiki sekali penampilanmu. Wa anta mahfufun bi khairi. Padahal engkau diliputi oleh kebaikan-kebaikan aku, nikmat-nikmat aku. Harusnya yang kau perbaiki apa? Penampilanmu di depan aku, bukan di depan makhlukku. Yang kasihkan kita rezeki siapa? Allah. Yang kasihkan kita kehidupan siapa? Allah. Yang kasihkan kita kesehatan siapa? Allah. Yang kasihkan kita kebaikan-kebaikan selama ini siapa? Ada makhluk yang kasihkan kita. Nah, kenapa kita perbaiki penampilan di depan makhluk, bukan penampilan di depan Allah yang kita perbaiki? Kenapa yang kita perbaiki penampilan di depan makhluk, bukan penampilan di depan Allah Subhanahu wa taala? Padahal nanti kita akan apa? Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selamat siapa? Man atallaha biqalbin salim. Yang datang dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Itu yang selamat. Apa gunanya? Bagus sekali, rapi sekali, parfumnya Masya Allah. 1 kilo sudah kecium parfumnya. Kalau nggak lewati maki 1 kilo pilih nggak lewati ki, baru hilang bau parfumnya. Saking luar biasanya parfumnya dipakai. Mandi parfum. Tapi hatinya rusak. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Rasulullah SAW di depan para sahabatnya. Beliau bersabda, maukah kalian lihat seseorang ahli surga? Mau? Maka ada seorang sahabat, mau sekali. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, tidak lama lagi akan lewat, beberapa waktu kemudian ini, tidak lama lagi akan lewat penghuni surga. Maka seorang sahabat penasaran. Ternyata ada sahabat yang lain lewat di situ. Maka sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah bilang ini penghuni surga mengikuti. Nah, ikuti sampai di rumahnya sahabat yang tadi, penghuni surga tadi. Kemudian dia minta izin, bolehkah saya menginap di rumahmu 3 hari 3 malam? Maka sahabat tadi, iya silahkan. Hak muslim kepada muslim yang lain, kalau ada yang mau bertamu 3 malam silahkan. Ya kan, sebagai tamu. Begitu dalam Islam. Kalau akib umpamanya pergi ke Poso, sampai duduk di sana di Poso, tidak usah pusing-pusing akib cari hotel, tidak usah. Di rumahnya Opi. Dan Opi tidak boleh bilang, kau haram di rumahku. Tidak boleh begitu. Tinggal di situ 3 hari 3 malam. Hak sebagai tamu. Ya kan, dulu tidak ada hotel, tidak ada apa sekarang tidak berada hotel. Budaya orang barat itu. Karena kalau kita ke barat, ke Eropa, bingung cari penginapan. Mungkin bertamu di rumahnya orang Kristen dan kasihkan 3 hari 3 malam di situ. Ya kan? Kalau dalam Islam ada itu 3 hari 3 malam. Hak. Siapa yang suruh seperti itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak?
Jangan sampai nanti ada santri pergi ke Cianjur bertamu ke rumahnya Ustaz Fahri terus diusir lah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Singkat cerita, sahabat tadi sampai ke rumahnya siapa? Ahli surga tadi. Nginap 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam dia bertanya. Apa pertanyaannya? Wahai saudara, aku mendengarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan ada penghuni surga dan ternyata yang lewat kamu. Tapi 3 hari 3 malamnya tidak ada saya lihat amal istimewa yang kau lakukan. Sholat tahajudmu begitu juga, kadang tahajud terlambat juga. Sholat subuhmu padahal juga masbuk selama 3 hari ini. Tidak ada yang istimewa. Duhanya biasa sih. Sholat 5 waktu biasa. Zikir pagi petang biasa. Baca Al-Quran sama, tidak ada bedanya kamu dengan saya. Kenapa kamu ahli surga, saya bukan ahli surga? Maka dia bilang, oh iya saudara, iya Cika, bahasa kita, iya Cika, cocok nih. Saya juga sebetulnya kalau masalah amalan sama. Tidak ada bedanya saya dengan kamu. Tapi ada satu amalanku, mudah-mudahan itu yang masukkan saya ke dalam surga. Dan apa itu? Saya sebelum tidur tidak akan tidur kecuali memaafkan semua orang yang buat kesalahan kepada saya dan memohon maaf kepada semua orang yang saya buat kesalahan kepadanya. Tidak tidur kecuali hati bersih. Tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada murka, tidak ada amarah, bersih. Dan itu mudah-mudahan itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Terkadang kita lihat orang sama dengan kita, tapi bedanya apa? Hatinya bersih. Susah itu menjadi membersihkan hati itu yang susah. Apa kata Agim? Jagalah hati. Bukan Agim, siapa? Rehani. Jagalah hati, jangan kau mendaya atau kotori. Kalau hati kian bersih, pikiran pun akan jernih dan seterusnya. Nah, jaga hati, perbaiki hati. Apa yang engkau lakukan kepada selainku, padahal selama ini engkau diliputi oleh kebaikanku. Kenapa penampilanmu di hadapan makhluk diperbaiki, tapi penampilanmu di hadapan Allah tidak bagus? Kenapa? 6.44 sekarang, jam 6.44. Saya 12 menit lagi. Nah, nanti mana saya lihat jam? Gimana lihat jam? Hah? Manual keramik. Amma anta, adapun engkau tidak dengarkan itu kata-kata. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hati kita dan Allah bilang, kenapa yang engkau perhatikan hambaku bukan aku? Kenapa yang engkau perhatikan penampilanmu di hadapan hambaku bukan penampilanmu di hadapan aku? Amma anta, adapun engkau tidak dengarkan itu kenapa? Fa'asom la tasma'. Engkau tuli maka tidak dengar. Tidak tuli maka kita tidak dengar. Padahal setiap hari Allah tegur kita. Setiap hari ketika Allah melihat hati kita, Allah tegur kita, wahai hambaku, mengapa penampilanmu di depan makhluk yang engkau perbaiki, padahal selama ini engkau dipenuhi, diliputi oleh nikmat-nikmatku. Mengapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka perbaiki apa? Hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak pandang penampilan ini. Mau kau pakai jubah, mau pakai levi's, mau pakai baju tengkorak, mau pakai terserah. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Mau berotot, mau perutnya kayak roti maros, mau ototnya masya Allah, terserah.
La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Mau tingginya sekian meter, mau gemuknya sekian lebarnya, mau beratnya sekian puluh kilo, la yanzur. Kalau tidak lihat itu, kenapa ketawa? Perutmu kayak roti maros? La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Sakit, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat apa? Hati. Hatimu Syakir yang dilihat. Hatimu yang dilihat. Harus penuhi hati dengan cinta kepada Allah. Yanzuru ila qulubikum wa apalagi? A'malikum. Amalan-amalan kalian yang dilihat. Amalan. Perbaiki amalan semua. Kalau hati bagus, pasti juga amalan otomatis itu. Hati bagus, cerek itu cerek, tahu cerek? Teko. Itu teko, apa yang dituangkan? Apa yang ada dalamnya. Tidak mungkin kita isi teh yang keluar sirup. Toh, kalau diisi sirup yang keluar sirup, isi air putih keluar air putih. Begitu juga hati. Kalau hati dipenuhi oleh rasa dendam, yang keluar dari mulutnya apa? Kata-kata dendam. Kalau hati dipenuhi oleh rasa benci, yang keluar dari mulutnya apa? Kata-kata benci. Tapi kalau hati dipenuhi oleh rasa cinta, yang keluar juga kata-kata cinta. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan. Umpamanya, Vicky benci sekali dengan Opi. Benci sekali dengan Opi. Tidak ada orang di dunia yang lebih dibenci daripada Opi. Tidak mungkin dia ucapkan kepada Opi, Opi, masya Allah, kau bagus sekali, kau baik sekali. Kalaupun keluar kata-kata itu, pasti Opi juga memahami. Tidak. Nah, bilang-bilangi kak. Kedengarannya pujian tapi macal lah. Iya kan? Karena bisa seperti itu karena dia memahami bahwa si fulan sedang benci sama dia. Ya enggak? Tapi kalau senang, umpamanya Vicky senang sekali sama Wahab. Tidak ada teman yang paling mendekati kecuali Wahab. Wahab di dunia ini orang yang paling dia dekati. Tidak ada. Biar Wahab lakukan kejelekan, biar wahai Vicky, lantas sekali ke kuliah. Bilang, oh nak puji-puji Kak Wahab. Iya kan? Iya enggak? Nak puji-puji Kak Wahab. Ini bilang-bilangin kau, nak puji-puji Kak. Kenapa bisa seperti itu? Karena hati. Hati tidak akan cerek, tidak akan menuangkan kecuali apa yang ada di dalamnya. Begitu juga kita. Tidak akan keluar dari mulut kita kecuali apa yang ada dalam hati kita. Orang kalau terbiasa cinta kepada Nabi, hatinya dipenuhi kecintaan kepada Nabi, pasti yang keluar dari mulutnya apa? Keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebagian guru kami, masya Allah, ini dari mulutnya keluar apa? Kebesaran Nabi, keagungan Nabi dan sebagainya. Ada sebagian orang, kalau kita duduk sama dia, umpamanya 12 jam duduk sama dia, 12 jam juga kita dengarkan kebesaran Allah. Ada sebagian orang 12 jam kita duduk sama dia, 12 jam juga kita dengarkan apa? Tentang cerita film Korea. Dari tadi mau ceritakan, mau tahu yang itu begini ceritanya. Ini ada film, nah tahu semua cerita-cerita tentang film Korea. 12 jam duduk sama dia tentang film Korea semua ceritakan. Nah hafal nama-nama artisnya. Terjadi di pondok itu. Nah hafal nama artisnya semua. Masya Allah. Saya tidak tahu sama nama artis Korea, tapi dia tahu semua. Saking apanya? Saking itu hati sudah dipenuhi apa? Biar mungkin berdarah tangannya keluar apa? Nama-nama artis-artis Korea. Sudah mendarah daging. Ada guru selalu bilang, itu Syekh Fulan, itu beliau ahli nahwu. Pokoknya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya nahwu semua.
Biar berdarah mungkin yang keluar apa? I'rab. I'rab yang keluar. Mubtada marfu'un, fa'ilun marfu'un, wa alamat raf'i, dan darah-darahnya keluar fa'ilun marfu'un wa alamat raf'i. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Isinya apa? Keduniaan semua. Keduniaan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya perbaiki isi hatimu. Miftah, isi hatimu dengan yang baik-baik. Isi hatimu dengan, kalau sesuatu sudah masuk ke dalam hati, maka langsung lengket di situ. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Itu keduniaan kalau sudah masuk ke dalam hati merusak dan menjadikan orang yang mulia menjadi orang yang hina. Langsung hina dia. Betul? Iya. Langsung hina. Wa kadzalika yaf'alun. Begitu mereka lakukan. Begitu mereka lakukan. Makanya jangan masukkan ke dalam hati kecuali yang mulia. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jangan yang lain-lain. Jangan yang lain-lain. Masih masuk cinta Al-Quran. Jangan yang lain-lain. Karena kapan masuk ke dalam hati, maka akan menjadi apa? Maka kita akan menjadi budaknya. Langsung jadi budaknya. Ya enggak? Orang kalau sudah dalam hatinya sudah cinta sekali kepada film Korea, sudah tidak bisa ada hari kecuali harus nonton film Korea. Tidak bisa ada hari kecuali harus cerita tentang film Korea. Karena sudah masuk dalam hatinya. Sudah masuk dalam hati. Fa innahu idza staula asar. Ya kan? Apa doanya Rasulullah? Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia cita-cita terbesar kami, tujuan terbesar kami, jangan. Wa akhrij hubbad dunya min qulubina fa innahu idza staula asar. Keluarkan cinta dunia dari hati kami, karena sungguh kalau dia sudah menguasai hati, maka dia akan menjadikan kita sebagai budak, diperbudak. Makanya jangan heran ada orang lembur-lembur bermalam-malam untuk mengejar apa? Keduniaan. Toh? Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qadri usawataka rabbi rafiqna wa faqihum lima ta'tadi qawlan wa fi'laka rama warzukil kulla halalan daiman fa'illat kiya ulama naza bil khairi wa nuka kulla syarabana srilana kulla syurun wa kirabin liqa minkal uyun wa qadi anna rabbana kulla duyun qabla ayyadiyana rusul madun wa'fir wastur anta musatar wa salatullah idakshan mustafa manilal haqi da'ana wal wafa li'ila bil fihi linnashi shifa wa ala alil kiram syurafa wa ala sahbihi masabihil gurra Allahumma adina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khafa wa 'asaka hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil
Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.